Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi di pertemuan 6, yaitu stack, queue, dan deck. Jadi untuk pertemuan 6 ini kita ada dua materi. Yang pertama itu ada array based sequence yang akan disampaikan oleh Kak Abdul, dan di sini saya akan menyampaikan materi stack, queue, dan deck. Pertama-tama, jadi dalam ilmu struktur data, stack, queue, dan deck ini merupakan tiga struktur data linear fundamental yang mengelola sekumpulan elemen dengan aturan akses tertentu. Yang dimana stack ini bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, dimana elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar. Sementara queue ini menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Jadi layaknya antrian konvensional. Nah, sebagai pelengkap yang lebih fleksibel nih, ada yang namanya deck. Jadi ini bacanya deck ya, bukan DQ. Deck ini adalah double ended queue yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dilakukan secara efisien dari kedua ujung, baik depan maupun belakang. Nah, untuk yang pertama, ini kita bakal bahas stack dulu. Nah, stack ini atau tumpukan, seperti yang saya bilang barusan, itu punya prinsip last in first out atau LIFO, yaitu dimana item atau elemen yang berada pada tumpukan bagian terakhir akan menjadi item yang pertama keluar dari tumpukan. Seperti tumpukan pancake, jadi pancake ditambahkan dan diambil dari atas. Jadi saat ingin mengambil pancake untuk dimakan, maka yang diambil adalah pancake yang terakhir ditambahkan, yaitu yang paling atas. Nah, ini ada ilustrasinya, dimana dia dimulai dari stack kosong, lalu dia dimasukkan, yaitu dengan namanya push kalau di stack. Lalu dia di-push lagi sampai dia punya 3 elemen di dalam stack, lalu pop, yaitu mengeluarkan elemennya. Nah, yang dikeluarkan itu yang paling atas, si elemen 3 ini yang tadi terakhir kali ditambahkan gitu. Nah, untuk operasi dasarnya yang bisa dilakukan dalam sebuah stack, ini ada push, yaitu menambahkan elemen baru ke dalam stack, pop, menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack, top atau pick, ini mengembalikan nilai elemen teratas atau terakhir dari stack tanpa menghapusnya. Ada isEmpty, memeriksa apakah stack kosong, size, mengetahui jumlah elemen dalam stack, dan isFull, memeriksa apakah stack penuh. Ini berlaku pada stack yang berukuran tetap ya. Jadi kalau stacknya itu dinamis, itu dia nggak bisa dicek full atau enggak, karena ukurannya bakal selalu berubah-ubah sesuai dengan elemennya gitu. Nah, untuk operasi dasar ini tidak terpaku pada ini saja ya, bisa kalian variasikan, karena pada dasarnya stack ini bisa kalian bisa di custom lah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk implementasi stack di dalam kehidupan sehari-hari ini ada misal tumpukan kardus di gudang, tumpukan buku di perpustakaan, dan tumpukan pancake tadi. Nah, ini ada contoh kasus yang menggunakan struktur data stack, yang dimana seorang mahasiswa dari Universitas Lampung ini sedang membuka website Siakadu Unila untuk melihat detail informasi pada salah satu mata kuliah. Nah, berikut urutan halamannya. Yang pertama itu ada halaman login. Ini saya agak zoom. Yang kedua ada halaman dashboard. Ini pertama ada halaman login, lalu dia ke dashboard, ke halaman daftar kelas, dan ke halaman detail mata kuliah. Nah, ketika mahasiswa tersebut membuka beberapa halaman di Siakat, browser akan menyimpan riwayat halaman tersebut ke dalam stack. Halaman yang terakhir dibuka akan berada di posisi paling atas atau top of stack sebutannya. Nah, ketika tombol back ditekan, halaman yang berada di posisi teratas tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu dari stack.
sehingga sistem menampilkan halaman yang sebelumnya diakses. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan tadi kita masuk login nih. Jadi si laman atau path dari login ini bakal disimpan di dalam stack. Lalu kita buka dashboard, dia bakal disimpan dalam stack atau di push list kelas lalu ke detailnya. Nah, kalau dari detail ini kita mau back atau mundur, itu kan berarti kembali ke laman kelas ini, list kelas. Nah, dia bakalan di pop atau dikeluarkan dari stacknya si detail ini. Itu dia bakal dikeluarin. Jadi kan ini yang ini nggak di push sebenarnya, karena kita sekarang ada di sini nih, kita mau mundur sini, berarti yang ini bakal di pop, yang list kelas ini dia bakal dikeluarin dan bakal dilempar ke sistem untuk ditampilin. Karena pop itu bukan cuman ngeluarin elemen dari stack, tapi dia juga nyimpen si elemen tersebut dalam bisa disimpan dalam sebuah variabel gitu. Jadi misal kita buat misal halaman terakhir sama dengan ini stack.pop. Nah, si halaman terakhir itu kan variabel ya. Nah, itu bisa nyimpen elemen yang kita pop atau yang kita keluarkan dari stacknya gitu. Nanti mungkin di kode bakal lebih jelas. Nah, kita bakal lanjut dulu ke queue. Jadi queue ini atau antrian itu memiliki konsep yang hampir sama dengan stack. Namun queue ini mempunyai prinsip first in first out atau FIFO. Nah, FIFO ini berarti item atau elemen yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi item pertama yang keluar dari antrian. Nah, untuk mengimplementasikan konsep queue ini digunakan beberapa operasi dasar seperti enqueue, dequeue, front, dan rear. Nah, ini ada ilustrasi simpelnya. Jadi di sini ada sebuah antrian atau queue. Nah, di mana yang paling depan ini disebut front dan yang paling belakang disebut rear. Nah, untuk operasi yang namanya enqueue ini artinya kita menambahkan elemen baru ke belakang, ke barisan, ke posisi paling belakang dari queue-nya. Lalu untuk operasi dequeue ini kita bakal mengeluarkan elemen yang berada paling depan di queue-nya. Karena tadi prinsipnya yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Jadi di sini kita asumsikan bahwa elemen 1 ini dia yang pertama kali masuk. Makanya dia diberi label 1. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan item atau elemen dari queue ini, maka yang pertama kali dikeluarkan adalah si elemen 1 ini. Karena dia yang pertama kali masuk dan dia yang berada di posisi paling depan. Nah, sini operasi dasarnya itu mirip-mirip dengan stack. Ada push, pop, pick, is empty, size, dan is full. Tapi ini dia lebih ke umum jika kalian membuat queue-nya itu menggunakan list. Tapi kalau kalian menggunakan yang namanya class nantinya, itu kalian bisa kustomisasi metodenya atau fungsi dari queue-nya dengan nama yang sesuai, misal enqueue, dequeue, dan lain-lain. Nah, untuk implementasi queue ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada antrian di kasir supermarket, antrian di pintu tol, antrian cetak printer, lalu ada antrian kendaraan di lampu merah. Nah, untuk contoh kasus yang menggunakan struktur data queue ini ada sebuah sistem e-learning kampus menerima banyak mahasiswa yang mengunggah tugas menjelang batas waktu pengumpulan. Nah, kayak kenal nih.
Karena server tidak bisa memproses semua file secara bersamaan, sistem menggunakan struktur data queue untuk mengatur proses penyimpanan file. Dengan menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, file yang pertama kali diunggah akan diproses dan disimpan terlebih dahulu, sedangkan file yang diunggah setelahnya harus menunggu giliran sesuai urutan kedatangan. Nah, misalnya ada 3 mahasiswa di-upload tugas sesuai ini ya, sesuai jam. Bisa kita lihat, yang pertama ada Seto, yang kedua ada Nur, yang ketiga ada Arli. Ini kan ada timestampnya ya, jadi waktu pengumpulannya. Nah, Seto ini yang lebih dulu, jadi Seto yang pertama kali upload, maka file si Seto ini yang pertama kali dilempar ke server atau yang dikeluarkan dari antriannya dan dipindahkan ke server gitu. Jadi dengan demikian, penggunaan queue ini dapat membantu menjaga urutan waktu upload, keadilan proses, dan keamanan data gitu. Jadi setelah file Seto itu masuk ke server, selanjutnya file Nur, dan kemudian terakhir file Arli gitu. Nah, yang terakhir ini ada DEC. Jadi untuk pronounce-nya itu DEC ya, bukan DQ. Nah, DEC ini atau double ended queue, kayak namanya ya, double ended, double ujung ganda dari queue, adalah tipe data collection di Python yang memungkinkan kita untuk menambah atau menghapus elemen dari kedua ujung, depan dan belakang, dengan sangat cepat. Secara teknis, DEC ini diimplementasikan sebagai double linked list yang membuatnya jauh lebih efisien daripada list standar jika kamu sering melakukan operasi di bagian awal data. Nah, untuk apa itu double linked list itu nanti bakal ada materinya sendiri, jadi ditunggu aja. Jadi untuk materi kali ini mungkin DEC itu nggak bakal terlalu nggak bakal terlalu spesifik di jelasinnya. Mungkin ini sebagai pengenalan aja untuk kalian bahwa ada loh yang namanya DEC atau double ended queue. Nah, ini dia kan tipe data collection ya, berarti nanti dia bakal menggunakan yang namanya library collection dari Python. Nah, ini untuk ilustrasi dari DEC itu sendiri, yang dimana dia punya front end dan back end, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Nah, jadi di tiap ujung ini, depan dan belakang, dia bisa melakukan yang namanya insert dan remove, atau kalau di stack itu mudahnya bisa push dan pop gitu. Jadi kita bisa nambahin elemen dari depan, bisa menghapus elemen dari depan, bisa juga menambahkan elemen dari belakang, dan juga bisa menghapus elemen dari belakang gitu. Nah, operasi dasarnya ini pada DEC itu ada pertama append, ini menambahkan ke ujung kanan atau bagian belakang sini. Yang kedua ada append left, ini menambahkan ke ujung paling kiri atau paling depan. Lalu ada pop, ini menghapus dan mengembalikan elemen dari ujung kanan. Jadi kalau pop itu yang bakal dihapus yang dari back end ini. Nah, kalau dia kosong, si DEC-nya ini kosong, maka muncul index error gitu. Lalu ada pop left, ini sama dengan pop ya, cuma dia yang dihapus itu yang paling kiri atau bagian front end-nya, dia bakal dihapus. Di front end dan back end ini bukan dalam konteks website ya, cuma dia konteksnya ujung depan dan ujung belakang gitu. Lalu ada clear ini menghapus seluruh elemen hingga DEC menjadi kosong. Lalu ada remove dengan parameter value, ini menghapus kemunculan pertama dari value yang kalian berikan. Nah, kalau nggak ketemu, dia bakal muncul value error. Selanjutnya ada rotate dengan parameter n, ini memutar DEC sebanyak n langkah ke kanan. Jika n negatif, ia akan berputar ke kiri. Contohnya, jika DEC itu isinya 1, 2, 3 dan kalian panggil rotate 1,
maka hasilnya menjadi 312. Nah itu gimana? Itu cara kerjanya, kan dia rotate n-nya 1 ya, dan di sini dibilang memutar deck sebanyak n langkah ke kanan. Nah ini dia kan diputarnya ke kanan ya, ke kanan diputarnya ke kanan gini kalau kita ngebayanginnya gitu. Tapi sebenarnya yang dilakuin adalah elemen paling belakangnya bakal dilempar ke posisi paling depan ke sini. Nah misal kita rotate-nya misal 2, kita ubah 2. Nah si 3 ini bakal dilempar ke paling depan, jadi 312. Lalu 2 ini bakal dilempar ke depan lagi karena dia rotate-nya 2 atau 2 kali, n-nya 2 gitu. Jadi di sini itu bakal 2, di sini 3, di sini 1 gitu. Selanjutnya ada count. Nah ini menghitung dengan parameter x. Nah ini menghitung berapa kali nilai x muncul dalam deck. Lalu yang terakhir ada reverse, membalik urutan elemen dalam deck secara in place, jadi langsung pada variabel tersebut. Nah ini seperti yang lain juga, operasi dasarnya ini nggak hanya terpaku di ini aja. Kalian bisa explore sendiri, siapa tahu di suatu saat bakal kepake nih. Nah ini ada contoh kodenya untuk yang deck. Nah dia ada from collections import deck. Nah jadi kita bakal pakai yang namanya collections ini, lalu kita bakal ngebutuhin si decknya ini. Nah ini untuk inisialisasinya. Lalu ada penambahannya, dia bisa append. Nah ini kita lihat ya, kan 10, 20, 30. Saya zoom. Nah ini kan 10, 20, 30 ya. Lalu dia append. Nah append tadi itu kan menambahkan elemen ke bagian back end atau ke bagian belakang atau bagian kanan lah. Nah jadi decknya sekarang itulah 10, 20, 30, dan 40 karena dia nambahinnya di belakang. Lalu yang kedua ada append left. Append left ini tadi kan menambahkan ke bagian paling kiri atau di bagian frontnya, bagian depan. Maka 0 ini itu akan berada di paling depan, jadi 0, 10, 20, 30, 40 gitu. Nah selanjutnya ada rotasi ya, rotate. Ini rotate-nya 2 langkah. Nah di sini kan kita lihat 0, 10, 20, 30, 40. Lalu kita geser 2 kali 40 yang ke depan, jadi 40, 10, 40, 0, 10, 20, 30. Lalu kita lempar lagi 30 nya ke paling depan, jadi 30, 40, 0, 10, 20. Nah lalu ada reverse. Nah ini antreannya kita reverse. Nih setelah dibalik jadi 20, 10, 0, 40, 30. Kayak kebalikannya dari ini tadi yang setelah kita rotate 2 kali. Lalu ada penghapusan. Ini ada pop left dan pop left. Ini tuh menghapus yang paling depan. Aduh, ini harusnya salah nih, ketukar nih. Harusnya yang pop left ini itu menghapus 20 ya, karena setelah di reverse tadi. Dan yang pop ini menghapus 30 yang paling belakang, karena dia menghapusnya yang paling kanan kalau pop left yang paling kiri. Nah ini yang salah komennya ini, hashtagnya ini yang salah komennya ini. Kalau pop left dan popnya itu tetap sesuai dengan konsep ya, jadi pop left dia menghapus yang paling kiri, popnya menghapus yang paling kanan gitu. Nah ini juga ada sedikit catatan. Jadi walaupun deck ini terlihat hebat, jadi ada satu operasi yang bikin dia lambat, yaitu mengakses indeks di tengah.
Jadi seperti misal antrean di indeks 500 gitu. Karena deck ini berbentuk linked list, Python ini harus menelusuri rantai elemen dari pinggir ke tengah satu persatu. Jadi jika kamu butuh sering mengambil data secara acak di tengah atau random access, tetap gunakan list biasa. Nah, salah satu contoh implementasi deck ini adalah fungsi undo atau redo. Nah, maksudnya rantai ini kan di sini ada dibilang dia menelusuri rantai elemen dari pinggir ke tengah. Nah, misal kayak gini, ini kan ada garis putus-putus ya. Nah, ini diibaratkan rantainya yang menghubungkan tiap elemen. Nah, kalau kita misal mau cari elemen keempat nih, jadi si kodenya itu bakal ngebaca dari depan, membaca tiap rantainya ini sampai ke elemen keempat. Dan ngebaca tiap rantai ini bakalan agak lama karena deck ini sendiri itu adalah mirip-mirip dengan double linked list, bisa dibilang sama lah. Nah, jadi kalau konsep double linked list ini sedikit intermezzo aja ya. Jadi satu elemen ini dia itu punya 3 nilai. Jadi yang pertama itu nilai pref, lalu value dia sendiri, dan juga next. Jadi misal elemen 2 ini dia itu menyimpan nilai elemen 1, elemen 2, dan elemen 3 itu sendiri. Bukan elemen 3 itu sendiri, dan elemen 3. Jadi yang ditelusurin itu bakal makin banyak kalau elemennya di tengah-tengah. Tapi kalau dia di pinggir, depan, atau belakang, itu dia bakal cepet banget gitu. Nah, untuk selanjutnya ada langkah praktikum. Kalian bisa silahkan ikutin. Nanti untuk modulnya bakal saya share ke Drive. Jadi silahkan kalau kalian mau ikutin boleh. Terakhir Drive-nya itu saya tutup karena kuis ya. Saya udah tahu langkah-langkah kalian tuh kalau mau kuis baru buka modul. Jadi saya tutup, nanti saya bakal buka lagi. Silahkan, karena nantinya bakal ada tugas untuk kalian. Tugasnya itu tenang aja, deadline-nya nggak bakal dalam waktu dekat. Deadline-nya itu bakalnya lama lah, sehabis lebaran, bisa jadi sebelum pertemuan ke-7 nanti. Nah, dan untuk pertemuan untuk kehadiran di pertemuan ke-6 ini saya anggap hadir semua. Jadi untuk tugasnya itu ya tetap tugas aja, nggak masuk ke presensi. Jadi silahkan dikerjakan nanti kalau tugasnya udah dikirim gitu. Nah, ini di sini saya bakal bahas-bahas sedikit aja lah, luas-luas. Nah, jadi di stack ini kita masih menggunakan list biasa. Di sini ada pushnya kita pakai append. Untuk picknya ini kita masih manual, bisa dibilang. Stack dengan indeks -1, ini berarti kita bakal ngambil elemen paling belakang di listnya, karena kita picknya itu, karena kan stack itu kan LIFO ya, last in first out. Jadi yang terakhir masuk atau yang paling belakang itu bakalan pertama kali keluar. Jadi untuk top elemen atau elemen paling atasnya di stack itu adalah yang paling belakang. Lalu ada popnya ini masih sama. Nah, ini di sini kan dia di print ya biar tampil pop, lalu stack.pop. Nah, di sini kita bisa lihat popnya ini bakal menghasilkan output Vicky. Nah, dimana Vicky ini adalah elemen paling atas gitu. Jadi
stack.pop ini bukan cuman ngehapus elemen dari stacknya, tapi dia juga sebenarnya dia nyimpen nilai. Jadi stack.popnya ini itu nge-return nilai. Jadi bisa kalian print, bisa kalian simpan di variabel, bisa kalian gunakan untuk operasi-operasi yang lain lah kalau misal diperlukan gitu. Lalu ini ada isEmpty. Nya kita masih manual dengan disimpan dalam variabel. Lalu juga size ya menggunakan len seperti biasa. Nah, di sini ada stack yang dikustomisasi atau yang saya bilang tadi, jadi bisa di custom menggunakan kelas gitu. Dia tetap menggunakan yang namanya list, tapi dia lebih ke stacknya ini adalah sebuah objek. Jadi kita bisa custom metodenya. Di sini kita bisa buat pushnya itu benar-benar dengan nama push, bukan append lagi. Popnya masih tetap. Lalu ada pick, isEmpty, size. Dan untuk yang underscore repr underscore ini itu gimana jelasinnya? Intinya dia tuh dibutuhin. Kenapa? Karena ketika kalian print kayak gini, si objek dari stacknya itu kalau kalian nggak buat metode yang ini, itu yang ditampilin atau di print itu cuman alamat memori. Jadi bukan value-nya lah gitu. Intinya gitu. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Selanjutnya ada queue. Nah, untuk queue ini sebenarnya bisa pakai list, cuma dia kurang saya rekomen lah. Queue ini biasanya itu dia tetap menggunakan dari collections kita import deck. Nah, di sini kita bisa buat sendiri tuh metode yang namanya enqueue, dequeue. Nah, kita bisa bebas namain sesuai dengan apa yang kita mau. Tuh, biar sesuai dengan konsepsi queue-nya sendiri. Menggunakan enqueue dan dequeue untuk menambahkan dan menghapus elemen. Kira-kira ya mirip-mirip lah, karena queue dan stack ini cuma beda di prinsipnya aja, LIFO dan FIFO. Nah, yang terakhir ini ada deck. Ya, ini kurang lebih mirip-mirip lah kayak yang di contoh kode yang tadi gitu. Nah, udah habis. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini mungkin saya rasa cukup segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau misal ada yang mau ditanyain atau masih dibingungin, jangan sungkan-sungkan buat chat kakak-kakak asisten dosennya. Dan untuk tugas tadi, ya mungkin karena deadline-nya ini lama, saya harap nggak ada yang telat ngumpul atau ada yang komplain ketika udah di deket deadline. Oke. Ya walaupun saya tahu libur lebaran ya, pasti pada sibuk bersilaturahmi ke sanak saudara, tapi ya tetap tugasnya nggak susah-susah banget kok. Bisalah kalian selingin ngerjain sebelum tidur atau bangun tidur tuh bisa. Ya mungkin saya akhiri tuh video kali ini. Minal aizin wal faizin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.